Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh berjumpa melalui pemberitaan firman Allah yang akan kita dengarkan bersama pada saat malam hari ini. Melalui media ini saya ingin membagikan tentang kebenaran firman Allah kepada kita semua. Bagaimana Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita muliakan bukanlah Yesus yang hanya bisa digambarkan dengan hal-hal yang bersifat rasio saja, tapi kita melihat bahwa apa yang dia kerjakan hari-hari selama dia berada di muka bumi, dia bersama dengan murid-muridnya itu di luar daripada nalar manusia. Dan mari kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-14 kita akan melihat pada mulai dari ayatnya yang ke-26. Ayat ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua ayat yang kita barusan baca pada malam hari ini, di mana di ayat yang kita baca kita melihat ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa di mana mereka boleh berjumpa dengan hal-hal yang tidak pernah mereka lihat selama mereka hidup, bahkan selama mereka ada dalam dunia ini, mereka tidak pernah lihat itu, di mana seorang manusia bisa berjalan di atas air. Dan bagi mereka itu adalah hal yang mustahil, adalah hal yang tidak mungkin, ada hal yang di luar daripada nalar manusia. Tetapi perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat yang ke-26 berkata begini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Ketika murid-muridnya bersayang setiap hari bersama-sama dengan dia, murid-muridnya yang sering kali melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar, namun ternyata tidaklah mendapatkan sebuah jaminan bahwa murid-murid ini percaya kepada Yesus. Masih ada keraguan, masih ada ketakutan, masih ada ketidakpercayaan. Padahal di depan mata mereka sudah melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Bagaimana Yesus sudah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa yang tidak pernah diadakan oleh manusia. Yesus lakukan di depan mata mereka dan mereka sudah melihat itu. Tetapi pada peristiwa ini mereka sungguh sangat tidak percaya. Mereka ragu dengan apa yang mereka lihat. Mereka ragu dengan apa yang mereka saksikan. Bahkan muncul dalam benak mereka, muncul dalam pikiran mereka bahwa apa yang mereka lihat itu adalah hantu. Yesus yang beberapa waktu yang lalu ada bersama-sama dengan mereka, beberapa waktu yang sebelumnya, ketika Yesus dan murid-murid itu memberi makan 5.000 orang, mereka sudah melihat bahwa ini tidak mungkin. Ini hal yang tidak mungkin, hal yang mustahil, impossible. Tapi ternyata dengan 5 roti dan 2 ikan mampu memberi makan 5.000 orang. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa dari 5 roti itu bisa kasih makan 5.000 orang? Dan itu Alkitab berkata itu hanya laki-laki saja. Dan sesudah itu Alkitab dengan jelas berkata bahwa ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Yesus yang seringkali terluputkan oleh pandangan mata manusia. Ketika Yesus sudah mengadakan mujizat, dia berkata kepada murid-murid, "Engkau pergi terlebih dahulu. Berangkatlah engkau terlebih dahulu. Pergilah engkau terlebih dahulu menyeberang." Murid-murid tidak pernah berpikir bagaimana Yesus harus menyusul mereka. Bagaimana Yesus bisa bersama-sama dengan mereka.
Sementara Yesus ada tinggal, tidak ikut dengan mereka. Dan kita melihat Alkitab dengan jelas berkata, ayatnya yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakala. Ada kesalahan yang dilakukan oleh murid-muridnya pada saat itu. Ya. Di mana ketika mereka berjalan, mereka melakukan perjalanan, mereka lupa. Mereka tinggalkan Yesus. Sekalipun kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yesus yang menyuruh mereka. Yesus yang menyuruh mereka untuk berangkat terlebih dahulu. Tapi respon yang ditunjukkan oleh murid-muridnya, mereka berpikir bahwa di situ ada Petrus, orang yang sudah ahli, orang yang tidak pernah takut ketika berlayar. Orang yang tidak pernah memiliki rasa takut ketika dia berlayar. Mereka tahu ada ahlinya, ada Petrus di situ. Namun perhatikan baik-baik ayat 24 ini. Perahu murid-murid sudah berpergian jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakala. Bagaimana murid-muridnya ini melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan mereka dihantam oleh badai, mereka dihantam oleh gelombang. Mereka dihantam oleh sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Bahkan seorang Petrus sendiri pun dia mulai ragu, dia mulai takut. Dia mulai khawatir. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia perbuat supaya mereka terluputkan dari mara bahaya ini? Namun di tengah ketakutan, di tengah kebimbangan, di tengah kekhawatiran, di tengah kecemasan yang sedang melanda murid-muridnya pada saat itu, ayat firman Tuhan ini ditulis dengan jelas, dia berkata begini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow, saudara-saudara, mungkin kita tidak sama seperti murid-murid ini, ya. Namun seringkali juga kita menghadapi badai yang sama dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam kita mengiring akan Tuhan, di tengah perekonomian kita, di tengah dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Ada badai yang seringkali menghadang kita. Ada badai yang seringkali menghantam kita. Ada badai yang seringkali mencoba untuk membuat kita gagal, membuat kita gugur, membuat kita tidak berhasil. Dan pada saat itu seringkali juga kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita kehilangan pegangan. Kenapa? Karena seringkali kita bekerja, seringkali kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Kita merasa bahwa kita ini orang yang paling hebat, orang yang mampu melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan tidak pernah salah. Di mana murid-muridnya dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, ternyata mereka menyerah. Mereka tidak mampu. Ada ketakutan. Bahkan ke dalam pembacaan lain dikatakan bahwa perahu mereka hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Nah, dalam keadaan seperti itu, kita melihat Yesus, dia hadir. Dia datang menjumpai mereka. Saudara-saudara, seringkali pun kita mengalami hal yang sama. Di tengah ketidakberdayaan kita, Yesus, dia tahu kita terbatas. Yesus, dia tahu kita tidak mampu. Apalagi hari-hari ini, diperhadapkan dengan kondisi hari-hari ini. Dia tahu keterbatasan kita. Yesus tahu kemampuan kita. Itu sebabnya dia datang untuk menjumpai kita. Dia datang untuk menghampiri kita. Dia datang untuk menolong kita. Dia datang untuk membuat kita kembali menjadi kuat. Dia mau menyelamatkan kita. Tapi seringkali kita juga dengan ego kita berkata, itu bukan pertolongan dari Tuhan. Itu bukan pertolongan. Itu pertolongan dari saudara saya. Pertolongan dari manusia. Tahukah saudara bahwa apa yang terjadi hari-hari ini bukan tanpa seizin Tuhan. Tuhan ingin melihat bagaimana kepercayaan kita kepadanya. Tuhan ingin melihat bagaimana keyakinan kita kepadanya. Apakah kita percaya bahwa dia Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Dia mampu melakukan perkara yang ajaib.
Dan kita melihat dia mempertontonkan kepada murid-muridnya bahwa dia Tuhan, dia Allah yang besar. Malam hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Tapi ayat firman Tuhan ini berkata, di tengah ketika ketidakmampuan kita, dia datang untuk menjumpai kita. Dia datang untuk menghampiri kita. Dia datang untuk menolong kita. Ada Yesus. Di tengah badai COVID yang sedang melanda dunia hari-hari ini, percaya bahwa ada Yesus yang mampu menolong kita. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Jangan mundur. Jangan menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tapi jadilah orang yang benar-benar percaya bahwa bersama dengan Yesus, apapun yang ada di hadapan kita, kita mampu untuk menghadapinya. Karena Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.